Halo semua, jadi saya baru saja selesai nonton video YouTube yang mengatakan bahwa karena saat ini unrealized losses on securities at commercial banks itu di angka 700 billion US dollars. Ya, karena kerugian commercial bank saat ini sangat besar, ini akan men-trigger market crash yang sangat dalam dan ini akan also men-trigger economic recession atau bahkan depression yang sangat severe, sangat parah. Apakah ini benar? Apakah ini akan terjadi? Mari kita bahas. Halo semua, nama saya Darta Wijaya dengan Artco Investment. Selamat datang kembali kepada channel YouTube saya. Jadi sebelum bahas 2024, let's rewind back to 2008 ya. 2008 di mana kita bisa lihat bank unrealized loss itu tercetak di angka 60 billion US dollar kerugiannya. Lalu apa yang terjadi di 2008? Stock market crash sedalam 57%. Ya. Ini adalah global financial crisis. Lalu di 2018 di sini ya, kita bisa lihat 2018 terjadi lagi bank unrealized loss. Kali ini jumlahnya sebesar 90 billion US dollars. Apa yang terjadi? Stock market crash sebesar 20%. Ya, 20%. Lalu fast forward 2024, tadinya cuma 90 billion US dollar, tadinya hanya 60 billion US dollar, tiba-tiba meledak 700 billion US dollar in unrealized losses and securities at commercial banks. Luar biasa, tiba-tiba loncatannya sangat besar dan kemungkinan besar market akan crash sangat dalam, ya, minus 70 hingga 80%. Ya, ini yang dikatakan oleh media tersebut. Saya nggak mau sebut medianya dari mana, ya, cuman saya ingin menyampaikan pendapat saya atas media tersebut yang mengatakan bahwa karena saat ini banks mencetak unrealized loss yang sangat besar di angka 700 billion US dollar, maka kemungkinan besar market akan crash dan ekonomi akan depresi. Ya, bukan resesi, malah depresi. Oke, menurut saya there is no crash in 2024 and 2025. Tidak ada resesi atau crash. Oke, resesi menurut saya sudah ada. Tapi tidak ada crash di tahun 2024 dan 2025. Izinkan saya untuk jelaskan. Jadi, menurut saya, bank unrealized loss, metrik yang dia bilang adalah pemicu stock market crash di sini dan juga di sini. Ya. Bank unrealized loss itu bukan pemicu market crash ya. Yang menjadi pemicu market crash 2018 dan juga 2008 itu adalah Federal Funds Rate hikes ya. Penaikan suku bunga. Kita bisa lihat dari 2004, suku bunga naik, market crash. Dari 2016, suku bunga naik, 2018, market crash. 2008 cukup severe, karena the amount of debt and leverage on the economy is insane. Sangat besar utang yang sirkulasi di ekonomi di tahun 2008. Dan dengan suku bunga di level setinggi ini, biaya untuk utang tersebut akan menjadi mahal, expensive. Hasilnya apa? Gagal bayar, default, market crash. Gitu. Ini 2008. 2018 sama, Fed naiki suku bunga, ekonomi menjadi lambat, dan terjadinya stock market crash. Bukan bank unrealized loss yang menjadi pemicu market crash, tapi ini Federal Funds Rate. Lalu langsung teman-teman mikir, loh kok ini kan 2022 sampai 2024 Fed lagi naikin suku bunga sangat besar kok. Berarti beneran dong market akan crash, hancur, dan kita semua akan miskin, dan dunia akan berakhir, dan Wall Street akan bangkrut. Ya, semua orang langsung mengatakan seperti itu. Jadi crashnya itu sudah terjadi di tahun 2022. Kita bisa lihat crash minus 28% from this high to this low.
Crash-nya sudah terjadi, guys. Dan market sudah recover. Mengapa market recover? Ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa market recover? Ya. Oke, saya nanti jelasin itu. Tapi saya mau menjelasin lagi tentang bank unrealized loss, bukan pemicu crash. Jadi, bank unrealized loss itu bukan pemicu crash-nya. Kerugian bonds disebabkan karena the Fed menaiki suku bunga ya. Kerugian ini ya guys, ini kan mostly government bonds kan. Kerugian itu terjadi karena the Fed menaiki suku bunga. Jika suku bunga kembali turun, maka harga obligasi ini akan naik dan unrealized loss-nya akan recover secara sendirinya. Ya, itu ke satu. Kedua, jika bank memegang obligasi atau surat berharga lainnya hingga jatuh tempo ya until maturity, mereka akan menerima kembali prinsipalnya secara penuh. Jadi it doesn't matter ya, it doesn't matter saat ini unrealized loss-nya sebesar 700 billion US dollar. Kalau mereka tahan until maturity, they're gonna get the principal back, ya kan? Mereka akan mendapatkan prinsipalnya kembali. So there is no losses, gitu. There is no losses. Hanya di atas kertas doang, gitu. Ketiga, hanya unrealized loss ya. Saya sudah bilang hanya unrealized loss. Selama bank tidak dirush ya, selama banknya tidak dirush oleh nasabah-nasabah mereka, the system will be fine. Masalahnya di tahun 2022 ada bank yang dirush, yaitu adalah Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank sama, ini Silicon Valley Bank adalah salah satu bank yang ini ya mencatat unrealized loss sangat besar, dan hasilnya karena mereka asetnya menurun dan customernya withdraw uang dari Silicon Valley Bank, mereka tidak memiliki likuiditas untuk menemukan withdraw customer tersebut. Hasilnya apa? Bank crash, likuiditasnya shortage, tutup, harus di bail out, begitu. Jadi selama tidak di rush, the banks will be fine. And even if it got rushed, even if the banks got rushed by the customers ya, menurut saya bank-bank yang besar seperti JP Morgan Chase, Wells Fargo, B of A, they're gonna be fine. Kenapa? Karena mereka tuh dibutuhkan untuk ekonomi dan dunia terus hidup dan berjalan. Solusinya apa jika di rush? Ya, soalnya kan saat ini mereka sedang rugi besar. Kalau mereka di rush, mereka gak akan memiliki dana untuk menutupi withdrawal customer ini. Solusinya apa? Itu. Sudah tahu ya, solusinya apa ya? Sudah tahu ya. Saya nggak usah sebut ya. Jadi menurut saya tidak akan ada crash di tahun 2024 dan 2025. Kenapa? Karena rate cuts ya. Nah, dan ini adalah alasan mengapa market recover. Karena market ini sudah forward looking dan ekspektasi untuk federal rate cuts ya. Yang di project oleh Trading Economics akan turun as early as September ya. Video ini direkam di hari Selasa September 17 dan mungkin di saat video ini diupload, the Fed sudah menurunkan suku bunga ya. Anyways, the Fed akan menurunin suku bunga dan ini bullish untuk saham dan juga Bitcoin. Jika akan terjadi crash, menurut saya akan terjadi di tahun 2026. Mengapa kok? Kok bisa kok? Ada apa kok? Itu adalah topik untuk video lain waktu ya. Video ini sudah cukup panjang, nanti teman-teman bosen dengan saya. Tapi sampai sini saja. Jika teman-teman menyukai video kali ini, hit the like button, komen pendapat kalian, share ke teman kalian, dan subscribe jika teman-teman ingin nonton video lagi seperti ini lagi. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut dengan saya, silakan enroll to ARK Online Class untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Anyways, jika tidak mau, silakan join Discord community saya. Discord community saya adalah keluarga besar saya, di mana saya suka sharing analisa, edukasi, tips, dan insight yang akan membantu trading dan investasi kalian semua. Sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ada tidak setuju dengan saya, silakan komen di bawah. Mari kita berdiskusi dan saling belajar bersama. Anyways, thank you semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.